Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kita akan mengkaji tafsir ayat berikutnya yang berbunyi Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka dan bukan jalan orang yang engkau murkai atas mereka dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Khattani munharifani, dua garis yang kedua-duanya itu menyimpang. Inna hadhil ayata tafsirun wadihun li siratal mustaqimil madhkur fil ayati sabiqah. Mu'allif mengatakan bahwa ayat ini yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah merupakan penafsiran yang sangat jelas dari ungkapan as-siratal mustaqim yang telah kita sebutkan pada ayat sebelumnya. Innahu siratul mashmulina bi anwa'in ni'am. Siratul mustaqim adalah jalan-jalan yang meliputi berbagai macam nikmat. Mislu ni'matul hidayah, wa ni'matul taufik, wa ni'matul qiyadah as-salihah, wa ni'matul ilmi wal amali wal jihadi wasyahadati. Yaitu nikmat-nikmat yang bermacam-macam seperti nikmat hidayah, nikmat mendapat taufik dan bantuan dari Allah, nikmat kepemimpinan yang baik, yaitu nikmat wilayah, kita memiliki pemimpin yang jujur, yang baik, nikmat ilmu, nikmat amal soleh, nikmat jihad, dan nikmat syahadat dan lain sebagainya. Itu penafsiran Siratal Mustaqim yang meliputi berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lal mashmulina bil ghadabil ilahi bisababi su'i fi'alihim wa zayghi qulubihim. Bukan termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena sebab perbuatan mereka yang buruk, yang zalim, yang jahat, dan dengan sebab tergelincirnya dan menyimpangnya hati mereka. Waladha'i'ina ta'ihina an jadatil haq wal huda. Juga bukan jalan orang yang tersesat, jalan orang yang bingung, yang menyimpang dari jalan yang hak dan hidayah. Itu al-maghdhub dan dhalin. Ya. Bahsani, dua pembahasan. Yang pertama, manhum alladzina an'amta 'alaihim. Siapakah mereka itu yang dikatakan yang mendapat nikmat dari Allah, yaitu orang yang Engkau telah berikan nikmat atas mereka. Alladzina an'amallahu 'alaihim, yang Allah berikan nikmat atas mereka. Tubayyinul ayatu 69 min surat An-Nisa. Hal ini dijelaskan oleh ayat 69 dari surat An-Nisa. Yaqul, ketika Allah berfirman, "Wa may yuti'allaha war rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang bersama mereka, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan solehin. Mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ayat ini, yaitu ayat 69 surat An-Nisa, merupakan penafsiran dan penjelasan dari ungkapan alladzina an'amta 'alaihim. Nahnu idzan fi surat Al-Hamdi natlubu minallahi sabahan wa masaan ayyajalana fi khatti hadhil majami' al-arba'ah. Dengan demikian, kita di dalam surat Al-Fatihah ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, dan malam agar Allah menjadikan kita ini tetap dalam garis 4 kelompok ini, yaitu khatil anbiya'i wa khatis siddiqin wa khatis syuhada wa khatis salihin. Itu jalan atau garis para nabi, jalan dan garis para siddiqin, orang-orang yang jujur, jalan dan garis para syuhada, dan jalan dan garis orang-orang yang soleh. ومن الواضح أن علينا أن ننهض في كل مرحلة زمنية بمسؤوليتنا ونؤدي رسالتنا. Yang sudah jelas tentunya kita harus bangkit pada setiap tingkatan, pada setiap tangga kita taiki, setiap saat
dengan menjalankan berbagai macam tugas kita dan kewajiban kita, dan kita juga agar menjalankan risalah kita, kewajiban kita. Itu yang pertama. Yang kedua, manhum al-maghdubi alaihim wa manhum ad-dhalin. Siapakah mereka yang dimurkai itu dan siapakah mereka yang sesat? Yustafadu min isti'mal at-ta'biri fil Qur'ani anna al-maghdubi alaihim aswa wa had min ad-dhalin. Dapat kita pahami dari penggunaan ungkapan dalam Al-Qur'an bahwa al-maghdubi alaihim, itu orang yang dimurkai itu, aswa, lebih buruk, wa ahad, dan lebih rendah dibanding wal-dhalin, dibanding al-dhalin. Jadi al-maghdub lebih buruk, lebih rendah dibanding al-dhalin. Ai inna ad-dhalina hum at-taihuna 'anil jadah. Artinya orang yang sesat itu mereka adalah yang menyimpang, yang bingung dari jalan yang lurus. Wal maghdub alaihim humul munharifun al-mu'anidun. Sedangkan orang yang dimurkai Allah adalah orang yang menyimpang dan yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Awal munafiqun, atau orang-orang yang munafik. Walidzalika istahaqqu la'anallahi wa ghadabi. Oleh karena itu mereka berhak untuk mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Fil ayati as-sadis, di dalam ayat yang ke-6 min surat al-Fath, dari surat Al-Fatah, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw 'alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Di dalam surat Al-Fatah ayat 6 Allah berfirman, dan Allah menyiksa atau akan menyiksa orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, dan menyiksa orang-orang yang musyrik, laki dan perempuan. Mereka semua itu menyangka buruk kepada Allah, ya, dan mereka mendapat siksaan, dan Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka, dan Allah menjadikan neraka jahanam buat mereka semuanya. Al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah, idzan yaslukuna idhafatan ila kufrihim tariqal lujaji wal inadi wa mu'adatil haqi. Jadi orang yang maghdub itu, yang dimurkai oleh Allah itu, mereka berjalan di samping mereka itu kufur juga, mereka berjalan di jalan penyimpangan. Mereka berada pada penentangan, permusuhan, ya. Istilahnya mereka itu lajuz, senantiasa membangkang dan menentang al-haq. Wala ya'luna juhdan fi tawjih alwanit tankili wa ta'dhibi liqadati dawatil ilahiyah. Dan mereka sama sekali tidak mau mengikuti jalan yang hak, tidak mau berusaha untuk menghindar diri dari jalan-jalan yang Allah murkai tersebut. Mereka tidak mau mengikuti qadat da'watil ilahiyah, yaitu para pemimpin, para pemuka, para pelopor dakwah dalam Islam, yaitu para nabi, para rasul, kemudian para ma'asumin, sehingga mereka mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih luas lagi maknanya tentang maghdub ini, orang yang Allah murkai adalah termasuk orang-orang yang tidak menerima kebenaran, yang menentang hak, dan dia yakin itu hak, tahu persis tapi dia tentang. Berbeda orang yang menentang atau tidak mengikuti sementara tidak tahu atau tertipu, ini berbeda. Tapi orang yang mengetahui dengan yakin, yaitu para ulama, dan mereka mengerti betul itu hak dan mereka tentang, termasuk juga di sini al-maghdubi alaihim. Jadi terkadang orang membaca Al-Fatihah dan membaca permohonan pada Allah, tapi mereka termasuk orang yang maghdubi juga. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita mohon pada Allah mudah-mudahan penafsirannya yang singkat ini dapat kita pahami dengan baik, kita ambil pelajaran darinya, dan kita termasuk orang yang tetap pada jalan yang lurus. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang Allah murkai dan sesat tapi tidak terasa, tapi kita tidak menyadarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian saja, saya mohon maaf, mohon doanya. Jika ada kurang, kesalahan, kejanggalan, mohon maaf untuk dikoreksi, untuk diperbaiki, dan juga mohon doanya selalu. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.